jawaban ini tuh yang saya minta itu ini ya, yang terakhir ini, yang warna biru ini. Nah, ini itu sebetulnya tidak harus dicantumkan di sini. Ini cukup sampai pelajari sendiri di buku yang ada. Nah, hasil dari mendalami pendapat para ahli manajemen itu, kemudian disimpulkan seperti ini. Ini sudah bagus, ya. Oke. Jadi kesimpulan kalimatnya sendiri ini, tapi dari beberapa. Tapi sesungguhnya yang saya minta itu tidak perlu mencantumkan ini. Dicantumkan juga nggak apa-apa sih. Nah, itu baik-baik saja. Yang kedua sekarang. Ini setelah tadi itu diturunkan menjadi definisi yang kedua, yang saya inginkan definisi operasional, itu yang saya maksudkan adalah langsung jadi mendefinisikan manajemen lembaga tahsin muda adalah gitu, ya. Manajemen lembaga adalah suatu ilmu. Nah, ini juga masalah ini. Itu definisi manajemen, bukan definisi yang saya inginkan, ya. Nah, definisi operasional itu bukan ilmu, ya, tapi bagaimana memanage sebuah lembaga. Nah, cuman ini isinya nggak nyambung juga. Ilmu yang memberikan jalan dalam memimpin kepala lembaga tahsin untuk memudahkan para masyarakat yang ikut dalam mempelajari dan itu jadi ini nggak benar juga. Oke, kalau kita lihat gambarnya misalnya, ini sudah cukup menggambarkan. Kekurangannya apa? Kekurangannya dia hanya mengatur dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan terhadap anggota organisasi. Padahal organisasi itu kan tidak hanya berupa orang. Ada benda, misalnya sarana prasarana. Ada juga yang berupa uang atau dana, itu kan harus diatur, tidak hanya orangnya saja. Jadi kalau di sini ini hanya mengatur terhadap orang. Nah, untuk mencapai tujuan ini sudah bagus. Gambarnya ya, secara gambarnya sudah cukup lah mewakili. Cuman yang kurangnya adalah yang ada dalam organisasi itu belum dibahas di sini. Hanya anggota organisasi saja yang dimasukkan dalam definisi manajemen. Ini masih kurang. Sekalipun gambarnya sudah bagus menggambarkan ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya nanti coba pada tugas berikutnya ini ya. Nah, untuk pertemuan ke depan tugasnya seperti ini. Nah, ini tugasnya seperti ini. Oh, waktunya tinggal 10 menit lagi. Saya langsung ke tugas saja karena yang lain ini sudah ada videonya. Tugas berikutnya adalah ini ya. Menggambarkan keterkaitan aspek-aspek yang ada dalam lembaga pendidikan Islam dalam bentuk infografis secara menarik, lengkap, dan mudah dipahami. Menarik artinya berarti gambarnya itu bagus, berwarna-warni kayak tadi ya, kayak punya Mas Ito misalnya. Lengkap artinya semua unsur yang ada dalam definisi itu digambarkan di dalam gambar. Nah, mudah difahami itu artinya kata-kata yang ada di situ itu jelas, padat gitu. Jadi nggak bulat misalnya. Nah, bagaimana cara mengerjakan tugas seperti ini? Yang pertama, langkah-langkahnya, tolong difahami dulu konsep dan unsur-unsur dalam lembaga pendidikan Islam. Materinya sudah ada. Materinya ini. Nah, ini tolong dipahami dulu ini ya. Nah, ini. Ini unsur-unsur lembaga pendidikan sebagai sistem. Nah, ini unsur-unsurnya nih. Ini unsur-unsurnya nanti difahami. Nah, setelah paham, kemudian fahami dengan baik keterkaitan antara unsur-unsur tadi itu. Apa kaitannya antara kurikulum dengan guru dengan anak didik itu apa hubungannya? Nah, setelah paham antar hubungan unsur-unsur itu, lalu coba digambar ya, digambar keterkaitan itu dalam bentuk infografis. Nah,
atau dalam bentuk diagram atau apa, terserah. Saya tidak membatasi. Mungkin kamu lebih senang kalau digambar dalam bentuk infografis. Mungkin ada yang dibuat dalam bentuk gambar orang atau apa, terserah. Yang penting itu menarik, mudah dipahami, dan lengkap. Nah, dalam mengerjakan tugas ini boleh saling bekerjasama ya. Saling telepon-teleponan, WA-WA, bahkan datang tatap muka boleh bekerjasama, berdiskusi juga boleh. Saling membantu juga boleh. Yang tidak boleh adalah menjiplak dari apa yang ada di dalam buku tanpa kreativitas, tanpa dianalisis. Nah, tuh, jadi disimpulkan sendiri, kemudian digambar. Oke, jelas ya tugasnya ya. Nah, untuk bisa mengerjakan ini tentu syaratnya ini, 1 dan 2 ini harus clear dulu. Untuk bisa mengerjakan tugas ini, 1 dan 2 ini harus clear dulu. Harus paham dulu, makanya harus baca buku itu syarat. Harus punya bukunya, harus baca buku, itu syaratnya. Oke, saya kira sudah jelas ya tugasnya ya. Nah, berikutnya silakan nanti belajar mandiri, menyimak video yang saya kirimkan, link yang saya kirimkan, kemudian membaca buku yang saya wajibkan, kemudian menyimpulkan dalam bentuk gambar infografis. Jadi nanti produknya itu hanya berupa gambar, mungkin setengah halaman cukup. Boleh dalam bentuk file dokumen atau PowerPoint atau Photoshop misalkan boleh ya. Lebih bagus, lebih menarik, lebih bagus. Oke, sekian cukup saya kira. Kalau nggak ada pertanyaan bisa kita akhiri karena waktu sudah habis. Kalau keterkaitan berarti operasionalnya gitu ya Pak ya, yang dijelasinnya, bukan dari definisinya itu. Contoh keterkaitan seperti ini Mbak, ini contohnya ini. Halo ini, ya. Ya. Ya ini peserta didik itu diproses. Nah ketika prosesnya menggunakan kurikulum, menggunakan sumber dan sebagainya, dia berhubungan ke sini. Ini pun proses pendidikan terkait juga dengan sekolah. Yang di dalam sekolah itu ada unsur keluarga, masyarakat, yang masing-masing itu harus dikelola oleh manajemen sekolah dan kepemimpinannya untuk mengelola proses pendidikan yang baik untuk mencapai tujuan. Ini namanya keterkaitan. Jadi antara peserta didik, guru yang mengelola proses pendidikan, yang dikelola, diatur oleh sekolah, itu saling terkait ini. Panah-panahnya, arah panah ini menunjukkan arah keterkaitan. Oke, menghasilkan outcome atau lulusan. Lulusan nanti masuk ke dunia usaha dan industri. Ketika hidup di masyarakat berarti dia menjadi input masyarakat. Kalau dia punya anak, berkeluarga, berarti anaknya itu nanti masuk ke apa ini? Masuk ke sekolah sebagai peserta didik. Terus begitu ya. Nah, ini namanya gambar keterkaitan antar unsur dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, tentu jawaban kalian nanti itu kan tidak sama seperti ini. Dikaitkan langsung dengan lembaga pendidikan tertentu, ya kan? Tuh. Jadi ini sekedar contoh, bisa kamu kembangkan sendiri. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup?